Pemirsa, transisi energi berkelanjutan serta ekonomi hijau menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam presidensi G20 tahun 2022. Dengan tema Recover Together, Recover Stronger, posisi Indonesia sebagai presidensi dalam G20 tahun 2022 ini menjadi penting untuk bersama-sama mendorong transisi energi hijau yang berkelanjutan. Dengan tema Recover Together, Recover Stronger, posisi Indonesia sebagai presidensi dalam G20 tahun 2022 ini menjadi penting untuk bersama-sama mendorong transisi energi hijau atau green energy yang berkelanjutan. Selain itu, transisi menuju energi hijau harus dilakukan secara efisien, mudah, terjangkau, dan konkret. Memang, kondisi saat ini adalah transisi energi yang berkelanjutan tak terelakkan. Hampir semua negara sudah memulai transisi energi hijau dengan bertahap mengurangi energi fosil menjadi menggunakan energi yang dapat diperbarui alias energi baru terbarukan. Perubahan iklim yang ditandai dengan kenaikan suhu global sampai 2 derajat Celcius membuat dunia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan memilih untuk menerapkan energi hijau. Indonesia juga akan menyusun peta jalan pengembangan energi baru terbarukan beserta skema pembiayaannya. Dalam pandangan pengamat ekonomi Afiliani, mayoritas negara-negara di dunia telah bergerak ke arah ekonomi hijau. Bahkan, sejumlah negara di Eropa kini menetapkan syarat hanya menerima produk-produk ramah lingkungan yang masuk ke wilayah mereka. Jadi, jika Indonesia ingin mengekspor beragam produk ke Eropa, Indonesia harus mentaati aturan energi hijau ini. Jadi green itu ada macam-macam, ada pembiayaan ya, karena sekarang kalau kita lihat negara maju itu sangat komit sekali terhadap persoalan green, sehingga kalau kita lihat obligasi yang dikeluarkan green bond misalnya itu sekarang lebih laku gitu, karena mereka sudah punya kesadaran yang tinggi terhadap masalah lingkungan. Nah, masalahnya di kita sendiri, di sektor realnya gitu ya, itu belum banyak yang menyadari tentang lingkungan. Yang sudah mulai sadar itu kalau dia berorientasi pada ekspor, karena negara pengekspornya itu mewajibkan untuk itu. Nah, oleh karena itu kita 60% kan UMKM yang kontribusi terhadap PDB kan. Nah, UMKM ini yang paling susah untuk masalah lingkungan. Nah, ini yang harus diatur oleh pemerintah, bagaimana mengkoordinasikan agar UKM ini juga bisa berkontribusi terhadap persoalan lingkungan. Itu dari sisi lingkungan global warming dan sustainability ya. Nah, dari sisi pembiayaan otomatis itu akan datang sendiri dengan lebih besar daripada investor kalau memang kita sudah care terhadap masalah persoalan lingkungan gitu. Jadi ini ada dua hal yang perlu dipikirkan oleh pemerintah antara pembiayaan dengan sektor real. Transisi energi menuju energi hijau merupakan tantangan bagi Indonesia. Namun dengan menerapkan energi hijau dapat menciptakan masa depan dan pertumbuhan ekonomi dengan kualitas yang lebih baik. Tim TV One mengabarkan. Setidaknya ada 3 manfaat besar yang bisa diperoleh Indonesia selama menjadi presidensi G20. Dari perspektif regional, presidensi ini juga menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi di kawasan. Mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G20. Tahun ini, Indonesia mendapat giliran sebagai tuan rumah atau presidensi G20. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, setidaknya ada 3 manfaat besar yang bisa diperoleh Indonesia selama menjadi presidensi G20. Yakni, manfaat dari segi ekonomi, pembangunan sosial, dan politik. Dari sisi ekonomi, manfaat presidensi G20 diharapkan dapat menggerakkan konsumsi domestik. Rangkaian pertemuan presidensi G20 tahun ini yang melibatkan ratusan event, termasuk diantaranya pertemuan working group dan pertemuan tingkat menteri, dipastikan membuat ada pergerakan ekonomi domestik. Perhelatan G20 diprediksi bisa menciptakan pertumbuhan PDB nasional hingga 7,4 triliun rupiah dan menggerakkan bisnis UMKM serta menyerap tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor. Dari aspek pembangunan sosial, menjadi presidensi G20 membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia. Kondisi ini bisa dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong pembahasan global terkait produksi dan distribusi vaksin.
Pemerintah Indonesia memang menargetkan vaksin harus menjadi barang publik yang mudah diakses oleh semua negara. Masyarakat semua negara, termasuk negara berkembang yang berpendapatan rendah, harus bisa mendapatkan akses terhadap vaksin dengan mudah dan tanpa biaya. Dari aspek politik, presidensi G20 menjadi momen untuk mendapatkan kepercayaan dari investor global. Hal ini menjadi modal penting untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi serta membangun kemitraan global yang saling menguntungkan. Menjadi tuan rumah G20, Indonesia juga mendapat kesempatan menunjukkan kepemimpinannya di kancah internasional. Dari perspektif regional, presidensi ini menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi di kawasan. Mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G20. Tim TV One mengabarkan.